Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam buat junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Bapak Mutasir SHI MSy sebagai selaku pembimbing mata kuliah Hukum Islam Indonesia, kami memohon izin untuk memaparkan makalah kami yang berjudul Ijtihad, Taklid dan Ittiba. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad, taklid dan ittiba yang akan disampaikan oleh saudari Fadilah Uljannah. Kepada Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Uljannah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang ijtihad, taklid dan juga ittiba. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad, seperti yang dikemukakan Al-Ghazali, biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut berijtihad jika hanya mengangkat hal-hal yang ringan seperti mengangkat sebiji sawi. Di kalangan ulama usul fikih, terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, namun intinya sama. Kemudian yang kedua, pengertian taklid. Menurut bahasa, taklid adalah meniru, sedangkan menurut istilah, taklid adalah menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seseorang tanpa mengetahui dasar pendapat atau perbuatannya itu. Kata taklid berasal dari fi'il madhi atau kata dasar, dan secara lugawi berarti mengalungkan atau menjadikan kalung. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian ittiba. Menurut bahasa, ittiba berasal dari bahasa Arab. Ia adalah masdar atau kata bentukan dari kata ittaba'a yang berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah, ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Menurut ulama usul, ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang, dan dibenarkan Rasulullah. Dengan kata lain ialah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Fadilah yang telah menyampaikan materinya. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian ijtihad, taklid dan ittiba yang akan disampaikan oleh saudari Ine Deprianti. Pada ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ine Deprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ijtihad, taklid dan ittiba. Yang pertama yaitu pembagian ijtihad. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai ijtihad seperti Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya. Jadi pemahaman mereka tentang ra'yu sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang dipandang maslahat oleh seorang mujtahid atau setidak-tidaknya mendekati syariat tanpa melihat apakah hal itu ada dasarnya atau tidak. Berdasarkan pendapat tersebut, Dr. Dawalibi membagi ijtihad menjadi 3 bagian, yang sebagiannya sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, yaitu yang pertama, ijtihad al-batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dari nas. Yang kedua yaitu ijtihad al-qiyasi, merupakan ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Lalu yang ketiga yaitu ijtihad al-istislah, merupakan ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Lalu pembagian di atas belum sempurna seperti yang dikatakan oleh Muhammad Taqiyyu Al-Hakim dengan mengemukakan beberapa alasan, diantaranya jami' wal mani. Menurutnya ijtihad itu dapat dibagi menjadi 2 bagian saja. Yang pertama
ijtihad al-akli, yaitu ijtihad yang hujahnya didasarkan pada akal. Yang kedua, ijtihad syar'i, yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara'. Lalu poin kedua yakni pembagian taklid. Taklid dibagi menjadi dua. Yang pertama taklid yang umum dan taklid yang khusus. Yang pertama taklid yang umum. Seorang berpegang pada suatu mazhab tertentu yang ia mengambil ruksoh niksohnya dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agama. Yang kedua, taklid yang khusus. Seorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui yang benar melalui ijtihad. Baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dalam kesulitan. Yang ketiga, poin ketiga, pembagian ittiba. Yang pertama, ittiba kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulama sepakat bahwa seluruh kaum muslimin wajib mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 3. Yang kedua yaitu ittiba kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat lagi. Ulama berbeda pendapat tentang ittiba kepada ulama atau para mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ittiba itu hanya dibolehkan kepada Allah dan Rasul-Nya dan para sahabatnya saja, tidak boleh kepada yang lain. Hal ini dapat diketahui melalui perkataan beliau kepada Abu Daud, yaitu berkata Daud, aku mendengar bahwa Ahmad berkata, ittiba itu adalah orang yang mengikuti apa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ine. Penyampaian materi selanjutnya yaitu tentang hukumnya yang akan disampaikan oleh saudari Tuti Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah. Saya akan menjelaskan mengenai hukum ijtihad, taklid, dan ittiba. Yang pertama yaitu mengenai hukum ijtihad. Hukum ijtihad fardu ain apabila seseorang itu telah mencukupi syarat-syarat tertentu dan bila mana terjadi sesuatu yang memerlukan hukumnya dan hasil ijtihad itu wajib diamalkan. Kemudian ijtihad juga hukumnya fardu ain apabila seseorang itu ditanyakan mengenai masalah yang segera memerlukan jawabannya dan pada saat itu belum ada mujtahid yang menjelaskannya, maka pada saat itu wajib melakukan ijtihad. Kemudian ijtihad hukumnya fardu kifayah apabila jika di samping ada mujtahid yang akan menjelaskan hukumnya dan di antara mereka telah berijtihad, maka terlepaslah tuntutan berijtihad atas mujtahid yang lainnya. Kemudian ijtihad hukumnya sunnah apabila berijtihad dalam hal-hal yang belum terjadi dan tanpa ditanyakan. Kemudian ijtihad hukumnya haram karena dua hal. Yang pertama, berijtihad dalam hal-hal yang sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis, dan berijtihad bagi mereka yang belum mencukupi syarat-syaratnya. Kemudian hukum taklid. Taklid yang diharamkan yaitu taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan dan pendapat nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian taklid kepada pendapat seseorang sementara kita tidak mengetahui apakah pendapat itu bisa diambil apa tidak. Kemudian taklid kepada pendapat seseorang sementara yang bertaklid mengetahui pendapatnya itu salah. Kemudian taklid yang dibolehkan yaitu taklidnya seseorang yang mengerahkan segala usaha untuk berittiba terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bertaklid kepada seseorang yang lebih berilmu darinya. Kemudian taklid yang diwajibkan yaitu taklid kepada seseorang yang pendapat atau perkataannya sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang tidak berilmu untuk bertanya kepada yang ahlinya. Pada dasarnya hukum asal taklid ini dilarang. Ia dibolehkan ketika seseorang
ini dilarang, ia dibolehkan ketika seseorang itu tidak mampu berijtihad dan menggunakan potensi akalnya untuk memahami nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, kemudian yang terakhir yaitu hukum ittiba. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa ittiba itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Nabi saja, tidak boleh kepada yang lain. Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa boleh ittiba kepada ulama, yaitu ulama yang dikategorikan sebagai ulama waratsatul anbiya atau ulama pewaris para nabi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuti Alawiyah. Materi selanjutnya yaitu tentang peranan ijtihad, taklid dan ittiba. Dan hal ini saya sendiri yang akan menyampaikannya. Saya Muhammad Al-Fikri, saya akan mencoba menjelaskan tentang peran ijtihad, taklid, ittiba dalam menentukan hukum Islam. Yang pertama yaitu tentang peran ijtihad dalam hukum Islam. Apa sih peran ijtihad itu dalam hukum Islam? Yang pertama yaitu menetapkan hukum yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Ini bukan berarti bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak lengkap, namun kedua sumber hukum tersebut memiliki banyak makna yang tersirat dan masih bisa digali dan diuraikan secara rinci. Yang kedua yaitu menyelesaikan persoalan baru di masyarakat. Ada banyak persoalan baru di masyarakat yang tidak secara jelas diatur dalam suatu hukum. Misal saja persoalan tentang bayi tabung. Dahulu di zaman Nabi tidak ada praktik bayi tabung, sehingga kita tidak menemukan hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, disinilah peran ijtihad untuk menetapkan hukum Islam bagi persoalan itu. Menyelesaikan hukum dengan perbuatan zaman. Sebuah hukum akan mudah diterima saat sesuai dengan zamannya. Hukum diatur agar ada pedoman dan yang relevan atau cocok dengan perkara yang terjadi. Misalnya, dahulu orang kaya di zaman Nabi adalah pedagang atau peternak sehingga mereka dikenakan zakat, sedangkan saat ini banyak profesi lain yang diwajibkan untuk bersedekah. Yang kedua, peran taklid. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan yang mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan dan mengikuti. Peran taklid dalam hukum Islam. Ketika seorang mengikuti orang lain tanpa dalil yang jelas, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal adat istiadat, baik yang diikutinya itu masih hidup ataupun sudah mati, baik kepada orang tua maupun nenek moyang, hal seperti itulah yang disebut dengan taklid buta. Sifat inilah yang disandang oleh orang-orang kafir dan dungu dari dahulu kala hingga pada zaman kita sekarang ini, di mana mereka menjalankan ibadah mereka sehari-hari berdasarkan taklid buta dan mengikuti perbuatan nenek-nenek moyang mereka yang tidak mempunyai dalil dan argumen sama sekali. Yang ketiga yaitu peran ittiba. Dengan adanya ittiba diharapkan agar setiap kaum muslimin sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, pengertian tanpa diselimuti keraguan sedikit pun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusyukan. Keikhlasan dan kekhusyukan merupakan syarat suatu ibadah atau amal yang dikerjakan. Baik, sekian, terima kasih penyampaian materi diri saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.